Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Mulyoningsih dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860604475. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Di era digital saat ini, ketika teknologi semakin canggih dan informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik, apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan? Menurut saya, jawabannya adalah ya, bahkan semakin penting untuk diterapkan. Yang pertama, dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau fondasi yang menjadi penopang berlangsungnya proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya pilar yang kuat, sistem pendidikan akan hilang arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkembang secara optimal. Yang kedua, salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memberikan dasar penting bagi pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam bersikap, perilaku, maupun cara berpikir. Kemudian, Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Ketiga, jika dikaitkan dengan era digital, ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan. Saat ini, peserta didik memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet. Namun, banyaknya informasi tidak selalu membawa dampak positif. Masih terdapat berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, cyberbullying, hingga penggunaan media sosial yang kurang bijak. Dalam kondisi tersebut, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjadi penting karena guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Guru perlu menunjukkan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk belajar, mencari informasi yang valid, dan berkomunikasi secara etis di dunia digital. Prinsip Ing Madya Mangunkarso juga relevan karena guru perlu hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi belajar. Meskipun pembelajaran dapat dilakukan secara daring, peran guru tetap dibutuhkan untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sementara itu, prinsip Tut Wuri Handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri menggunakan berbagai sumber belajar digital. Guru tetap memberikan dukungan dan pengawasan agar peserta didik mampu mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi salah satu solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan tetap menjadi fondasi penting dalam dunia pendidikan, meskipun cara belajar dan teknologi terus mengalami perubahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.